Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita yang sudah sampai di pembelajaran kedua di subtema ketiga. Mari kita bersama-sama membaca dialog antara Siti dan Lani. Mereka berdua sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah mereka. Dikarenakan jumlah pot di taman sekolah mereka sudah tidak cukup, Siti dan Lani berencana untuk membuat pot gantung dari barang bekas. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Cara membuatnya yang pertama yaitu memotong bagian bawah botol, kemudian direkatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Setelah itu, buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian, masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Selanjutnya, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Dan tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Setelah kita membaca dialog tentang membuat dan merawat tanaman gantung, coba kita jawab 5 pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Di manakah Lani dan Siti bercakap-cakap? Ayo, di mana? Ya, jawabannya di sekolah. Pertanyaan nomor 2. Mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Iya, betul. Karena Siti merasa kasihan terhadap tanaman itu dikarenakan potnya sudah tidak cukup. Pertanyaan ketiga. Apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Ya, betul sekali. Yang dibutuhkan yaitu botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Pertanyaan keempat, apakah yang pertama kali yang harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Jawabannya, yang pertama kali dilakukan haruslah memotong bagian bawah botol. Pertanyaan yang terakhir, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Jawabannya adalah kayu pipih. Sekarang, agar kondisi tubuh anak-anak Ustadz semuanya tetap fit atau tetap segar, coba anak-anak Ustadz tirukan beberapa gerakan seperti yang diperlihatkan oleh gambar. Praktekkan gerakan-gerakan tersebut dengan 6 langkah berikut. Sekarang mari kita lanjutkan di pembelajaran ketiga. Diceritakan, anak-anak kelas 3 sedang berkunjung ke hutan bakau. Mereka mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Hutan bakau sering juga disebut dengan sabuk hijau. Hutan bakau melindungi garis pantai dari abrasi. Abrasi yaitu pengikisan pantai oleh air laut. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Untuk merawat hutan bakau, ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, sedangkan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang sudah mati. Pohon yang mati diganti dengan pohon bakau yang lain yang seumuran atau sama tinggi. Tujuannya agar pohon-pohon bakau tersebut dapat tumbuh secara seragam. Ada beberapa hal yang menyebabkan rusaknya pertumbuhan
dan kelestarian hutan bakau. 1. Kepiting sering menggigit batang anak pohon bakau, sehingga banyak anak pohon bakau tidak jadi tumbuh. Kedua, ombak dan binatang pemakan daun juga sering merusak pertumbuhan pohon bakau. Yang ketiga, yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau adalah manusia, atau lebih tepatnya para nelayan pencari ikan dan kepiting. Para nelayan sering menginjak bibit dan pohon bakau muda yang baru akan tumbuh. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidaklah sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Daun yang pertama panjangnya 4 satuan. Dan daun yang kedua panjangnya 5 satuan. Jadi, panjang kedua daun tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sekarang, coba Nana Ustadz dan Ustazah semuanya membuat garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz jelaskan dapat anak-anak Ustadz semuanya pahami. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.